Sebelum kita lanjut lebih jauh, bisa kasih salam depan belakang kiri kanan, bilang Tuhan itu baik. Ya. 5 orang ya, depan belakang kiri kanan, bilang Tuhan baik. Amin, 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 amin. Kalau buat teman-teman yang baru hadir di Raja Wali Church, 1 bulan ini kita punya tema menolak tumbang, memilih tenang. Menolak tumbang, memilih tenang. Kita lagi belajar tentang yang namanya sukacita. Dan minggu ke-1 kita udah belajar banyak sampai seterusnya. Sekarang kita akan tutup di minggu yang kelima ini. Dan saya cerita sedikit tentang anak saya yang paling kecil. One day dia nonton TV. Maminya nyalain kayak orang lagi nyanyi. Ya playlist lah kali lah ya. Ada band, ada orang lagi nyanyi. Terus saya kaget, dia juga pada waktu masuk mobil, saya juga setel playlist, dia bisa pencet sendiri tuh. Masih 4 tahun si Kenneth itu. Dan dia pilih satu lagu yang saya rasa akan relate dengan apa yang kita mau sampaikan pada hari ini. Mungkin teman-teman bisa nyanyi bareng ya kalau bisa tahu ya. Untuk membuka dia. Jadi waktu... Chelsea bisa bantu ya. Takutnya falas. Jadi waktu itu dingin sedap, kau beriku hangat. Walaupun ku juga beku, tapi ku aman saat kau nyaman. Jadi waktu itu panas, ku beri kau angin. Walaupun ku juga gerah, tapi ku penuh saat kau teduh. Sudah paham kan sejauh ini. Raja Wali Church yang tahu, ayo. Ku yang lama di sini, menjagamu tak patah hati. Sedia aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan. Kemanapun tak akan kau temukan, yang siapkan bekalmu di peperangan. Jikalau tentara ku maafkan, memang sebegitunya aku. Soal cinta aku jatuh. Cukup. Tepuk tangan dulu sekali lagi ya buat kita semua. Lagu ini viral teman-teman ya. Lumayan viral setahu saya. Dan saya lihat yang nonton di YouTube aja 120 juta ya. Shout out buat yang bikin Gitaf ya kalau saya nggak salah ya. Really nice song gitu. Dan lagu ini viral karena dia nyentuh sesuatu teman-teman yang dalam hati kita tuh kena banget. Bahwa kita punya kerinduan, punya seseorang yang beneran hadir. Ya gak sih? Buat yang konteks cinta mungkin berpikir itu kan lagu bucin kok. Bentar, ini tentang seseorang yang beneran hadir. Yang gak cuman nge-react story kamu pakai api gitu. Atau love tapi gak pernah datang dalam hidup kamu gitu ya. Yang datang beneran pas hujan, pas gelap, pas kita di titik paling bawah. Dan saya yakin banyak dari kita dengerin lagu ini sambil mikir tuh dalam hati. Aduh enak ya, andai kata ada orang yang kayak itu dalam hidup saya. Betul atau betul? Tapi saya mau tanya sesuatu yang lebih dalam lagi. Apakah kita adalah orang itu buat orang lain? Saya ulang ya. Apakah kita adalah orang itu buat orang lain? Dan waktu saya bertanya itu teman-teman semua, mungkin ada teman-teman yang langsung defensif ya. Enggak lah, gue orangnya care kok sama orang. Gue orangnya care, gue orangnya helpful kok. Boleh saya tes sebentar gak statement itu? Misal ya, kalau kita bilang kita orangnya care, kita orangnya mikirin orang lain. Saya mau tanya, biasanya waktu teman-teman foto grup, rame-rame ya. Siapa yang pertama kali saudara cari waktu foto grup itu? Bisa jawab jujur? Pada waktu foto grup rame-rame, yang nentuin foto ini teman-teman keluar dari mulut teman-teman bilang, bagus kok, muka siapa? Yang saudara cari. Nah, ya kan? Lu bodo amat kan? Mau temen lu rambutnya ke muka kek. Atau temen lu lagi nguap kek, matanya merem kek. Selama muka kita bagus, kita bilang apa? Bagus. Karena kita semua tanpa terkecuali teman-teman punya default ya. Settingan pabrik dimana kita tuh mikirinnya diri sendiri dulu. Dan today kita akan bahas bagaimana joy bertumbuh. Dan judul kita ini pada siang hari ini sesuai lagu yang tadi sedikit saya mau ambil. Sedia aku saat hujan. Sedap. Sebelum lebih jauh kita gas dulu dengan tebak-tebakan Alkitab. Karena kemarin tebak-tebakan dunia udah ada yang bisa jawab. Jadi saya kesel dikit.
Tebak-tebakan Alkitab aja nih, yang paling gampang ya. Di mana, saudara tahu Yesus punya 12 murid, betul kan? Ada satu yang gak bisa baca. Ada satu yang gak bisa baca, cuma bisa baca satu huruf doang. Habis itu dia gak bisa baca yang lain. Ada yang tahu teman-teman? 25.000 meluncur ke OVO, Shopee Pay. Yes mana Yes, datang gak? Ada ya? Semoga dia gak bisa jawab ya. Minggu lalu dia jawab, tapi sudah transfer ya. Oke, lanjutannya ada yang bisa jawab? Murid Yesus yang gak bisa baca. Gak ada kayaknya ya. Jawabannya adalah ya. Koheri. Petrus, kenapa Koheri? Petrus, betul. Petrus. Akhirnya hari ini bisa jawab lagi ya. Satu lagi terakhir, berbagi-bagi kado nih. Ini mungkin gampang ya. Apa kitab yang paling ditakutin murid sekolah? Ada satu kitab yang kalau murid sekolah kayaknya menyentuh kitab itu takut banget ya. Ya. Ulangan, bener lagi. Bagus. Nanti nomor telepon diberikan kepada saya, kita transfer lagi. Kenapa saya buat tebak-tebakan agak pertama membuka sukacita seperti begini? Karena kita mesti belajar men-set up hati kita untuk hidupnya tuh selalu bersukacita. Amin saudara. Kita bersatu dalam doa sebelum kita bahas lebih lanjut soal ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Sekarang kami mau masuk lebih dalam ke firman Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami jadi berkat buat orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau cerita satu lagi soal Pak Jono namanya. Seorang pengurus gereja dan ini beneran kejadian. Ya. Pak Jono dapat misi dari istrinya. Tolong sayang kalau kamu pulang, kamu belikan satu merek susu tertentu di Indomaret. Ya, satu merek susu tertentu di mana aja terserah lah. Satu produk spesifik. Satu merek susu spesifik dan dia harus bawa pulang itu ke rumah. Buat saudara yang sudah menikah, tentunya paham. Kalau istri memberikan instruksi untuk beli satu barang tertentu. Sebagai suami yang cinta Tuhan, kita paham itu adalah perintah jenderal. Ya gak sih? Kalau istri disuruh titip sesuatu, beli. Biasanya sang suami pasti tahu persis itu bukan sekedar permintaan, itu adalah perintah katanya. Perintah jenderal. Jadi Pak Jono begitu masuk toko convenience store itu, dia udah lihat tuh, dia cari barang dicari, dia lihat tes dengan mata yang sangat tajam ke titik itu. Tek gitu, itu barangnya. Wah, tinggal satu lagi. Dalam hati Pak Jono seperti gitu. Tapi dia nengok ke samping juga. Dia lihat juga ada bapak-bapak lain. Sepertinya menatap benda yang sama. Jangan-jangan dalam hati Pak Jono dia bergumam. Jangan-jangan dia seperti aku. Sedang melaksanakan misi khusus dari istrinya. Lalu mata mereka bertabrakan. Mereka saling pandang-pandangan. Lalu apa yang terjadi? Pak Jono. Seperti dugaan kita semua. Dia bergumam dalam hatinya. Apakah aku sebagai anak Tuhan. Pengerja di gereja. Pengurus di gereja. Harusnya aku merelakan ini. Silakan Pak ambil. Biarkan istrimu senang. Dan aku di rumah nanti dimarahin istriku. Apakah Pak Jono memilih itu? Pak Jono dengan urapan yang begitu luar biasa. Dia langsung cepet-cepet ternyata mengambil langkah yang lain. Dia cepet-cepet berjalan diseruduk dikit pakai adu pundak kalian. Dia ambil barang itu. Lalu dia teriak. Yeay. Mungkin sambil dia berlari ada komentator bunyi saudara. Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi. Wah kayak gitu. Begitu dapat gol, sayang saya nggak bisa loncat. Tadi saya mau siu juga ya. Sedikit banyak mungkin kita relate dengan cerita Pak Jono nggak sih? Iya nggak? Kita pengen cepet, pengennya dapat apa yang nyenengin kita gitu. Secara cerita Pak Jono victorious gak? Oh jelas Pak Jono victorious, menang dapat barangnya. Tapi apakah kadang-kadang sikap seperti itu membuat kita makin mirip Kristus gitu. Victorious yes, Christ-like kayaknya no. Kok paham? Ya karena saya juga pernah more or less di situasi seperti begitu. Dan yang paling bikin kita mungkin terkejut atau kalau kita cek hati kita, bukan tindakannya sih, tapi betapa naturalnya kita itu orangnya tuh mentingin diri kita sendiri. Betul atau betul? Naturalnya kita mentingin diri kita sendiri. Saudara gak percaya, coba saudara cek. Kalau kita datang ke undangan lagi resepsi misalkan, terutama di antrian kambing guling, saudara akan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa. Ya kan? Bagaimana mereka pengen menghabisi kambing guling yang biasanya cuman gak tahu kenapa ya di pernikahan bikin ribet, bikin kayak 3 stand biar kita kebagian gitu ya kan.
Cuman satu stand doang gitu. Tapi lagi-lagi itu gambarin nature kita yang kita bicarakan hari ini. Dan hari ini bukan soal berebut barang, tapi bagaimana soal arah natural hidup kita. Dan apa yang terjadi pada waktu kita milih arah natural yang berbeda. Dan kita hidup di era yang paling terobsesi dengan diri sendiri dalam sejarah manusia, teman-teman semua. Paling terobsesi dengan diri sendiri. Dan budaya sekarang tidak hanya memaklumi itu, tapi merayakannya bahkan. Mengglorifikasinya bahkan naruh bobot seakan-akan itu kebenaran. Dunia bilang self love adalah kunci joy. Cintai dirimu dulu, isi dirimu dulu, me time first. Treat yourself, you deserve it. Itu narasi-narasi yang orang dunia ngomong. Ya kan? Itu narasi-narasi orang dunia ngomong. Cut orang lain yang gak adding value dalam hidupmu. Kedengarannya masuk akal, kedengarannya baik. For me, fairly enough. For some stages in your life, fairly enough. It's true. Kita mesti tidak kelilingi diri kita dengan orang-orang yang toxic. For some stages. Tapi kita mau masuk pada firman Tuhan. Firman Tuhan menyatakan sesuatu yang sangat berbeda. Di Filipi 2 ayat 3 bunyinya begini. Jangan berbuat sesuatu karena mementingkan diri sendiri atau karena sombong. Sebaliknya dengan rendah hati hendaklah kamu saling menganggap yang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Janganlah hanya memikir kepentingan orang lain. Dan self love culture itu menipu kita. Karena kalau kita renungin lebih dalam teman-teman, firman Tuhan mau mengajar kita pada hari ini. Karena kita lagi belajar sukacita atau joy, prinsipnya adalah seperti berikut. Joy yang lahir dari self love itu joy yang paling sepi. Joy yang lahir dari self love itu joy yang paling sepi. Kenapa demikian? Saudara bisa lihat gambar berikutnya. Karena begini. Joy yang lahir dari self love itu yang rasain siapa? Ya diri sendiri. Disimpan untuk diri sendiri. Dinikmatin untuk diri sendiri. Muter aja begitu terus. Kita jadi tertutup dan terisolasi. Buktinya ini bermasalah. Kenapa saya bilang? Kita adalah generasi yang paling banyak me time-nya. Paling banyak self care rutinnya. Tapi secara bersamaan yang paling anxious. Yang paling gampang gelisah. Tapi di saat yang bersamaan yang paling lonely. Paling kesepian. Paling depressed. Paling depresi. Dan paling burn out. Karena joy yang hanya berputar di sekitar dirimu sendiri pada akhirnya hanya besarin salah satu lingkaran yang radiusnya ya cuma diri lu sendiri. Tapi joy yang lahir dari memberi itu different things. Dan itu yang Tuhan mau. Joy yang sifatnya tuh komunal. Yang melibatkan orang lain. Yang membuat kamu tiba-tiba jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Dan itu yang Tuhan rancang dari awal. Sampai sini saudara nangkep maksud saya? Amin. Tapi hari ini saya gak mau ceramahin teman-teman semuanya soal betapa selfishnya kita, bukan. Karena itu bukan pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan yang paling penting pada hari ini di ruangan ini adalah ini. Dengan hidup yang self first itu, saya mau tanya deh. Are you happy? Apakah teman-teman bahagia? Dengan model hidup yang self first itu, apakah teman-teman punya joy? Apakah teman-teman bahagia? Apakah saya juga bahagia? Karena kebenarannya adalah makin kita fokus ke diri sendiri, actually kalau boleh jujur kita makin kosong. Dan konsepnya kan begini ya, next. Jadi mungkin masalah kita bukan kita kurang mencintai diri sendiri. Masalah kita adalah kita terlalu mencintai diri sendiri. Dan ternyata diri kita sendiri tidak cukup untuk mengisi diri kita sendiri. Masalah kita bukan kurang mencintai diri sendiri, kita terlalu mencintai diri sendiri hanya untuk mendapati diri kita sendiri tidak cukup untuk diri kita sendiri. Dan Paulus mencatat dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2 bunyinya begini. Ketahuilah bahwa pada akhir zaman akan datang masa sulit, orang-orang akan mementingkan diri sendiri. Bukan saya ngomong, kalau saudara mau marah, Paulus yang ngomong 2000 tahun yang lalu.
Saya mungkin baca dan berpikir gitu, nih Paulus nih nulis gara-gara lihat Instagram kita apa gimana sih? Ya kan, dari masa depan atau gimana? Tapi Paulus tulis itu sebagai warning, sebagai tanda zaman yang berat. Tapi dipelintirkan kebenaran di zaman sekarang itu jadiin caption motivasi. Love yourself first. Ngeri gak sih? Kalau hal ini gak pada porsinya, ini kan sebenarnya tanda bahaya. Yang jadi estetik. Betul atau betul? Ini kan tanda bahaya yang jadi estetik. Dan Tuhan gak mau kita hidup dengan joy yang model ini. Jadi kalau bukan joy yang model itu gimana? Di mana joy itu? Itu pertanyaan yang saya mau trigger saudara untuk masuk lebih dalam pada siang hari ini. Kalau joy seperti itu bukan yang Tuhan maksudkan dan bukan yang di sana. Ya yang mana? Dan di mana joy yang Tuhan maksudkan? Nah hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di Kisah Para Rasul 9. Ada satu nama yang muncul, hidupnya cuma tertulis di 8 ayat Alkitab. Tapi dampaknya sampai hari ini melintasi 2 milenium. Sampai kita baca hari ini. Dan kita mau bahas dia, namanya adalah Dorcas. Jarang dibahas, tapi hari ini kita mau masuk lebih jauh kenalan sama dia. Namanya Dorcas, mau bilang Dorcas? Dorcas ini seorang perempuan nyata, real, yang hidupnya tuh sederhana. Gak punya platform, gak punya title, tidak punya follower count dalam hidupnya. Gak mentingin berapa banyak followernya. Tapi dampaknya sampai hari ini 2000 tahun lebih kita masih membahas tentang dia. Dan dikatakan ceritanya di Kisah Para Rasul 9 ayat 36. Bunyinya begini. Di Yope ada seorang wanita bernama Tabita. Ia yang percaya kepada Yesus. Namanya di dalam bahasa Yunani ialah Dorcas. Yang berarti rusa. Ia selalu saja melakukan hal-hal yang baik dan menolong orang-orang miskin. Lukas penulis Kisah Para Rasul itu dokter saudara. Atau tabib di zaman itu ya, dokter. Rasa-rasanya dokter adalah orang yang terlatih ya. Observasinya pasti bagus, mestinya begitu kan. Observasinya pasti bagus. Dan dia nulis 2 hal tentang Dorcas. Banyak berbuat baik dan suka menolong. Dan kalau kita baca ayat di bawahnya nanti, kita baca di bawah. Dia terlihat melayani jendes. Janda-janda. Dan perhatikan Lukas tidak menulis bahwa Dorcas mencoba berbuat baik. Enggak. Itu sudah jadi sifatnya, sudah ngalir secara natural. Jadi ini bukan orang yang berjuang melawan selfliness, bukan. Selfishness maksud saya. Bukan orang yang berjuang melawan selfishnya dia tiap hari. Bukan orang yang berjuang melawan keegoisan dia. Ini orang yang udah ketemu sesuatu. Udah ketemu sesuatu. Dan sesuatu itu mengalir keluar dengan sendirinya. Nah mungkin teman-teman bertanya, siapa sih Dorcas sebenarnya? Ada sesuatu tentang Dorcas yang Alkitab tidak sebutkan secara eksplisit sih. Tapi kalau kita lihat beberapa sign-nya, kita mungkin bisa dapat gambaran tentang dia. Dorcas pada waktu cerita ini, kisah ini terus di Kisah Para Rasul, gak ada nama suaminya disebut. Padahal mereka hidup di keluarga, di lingkungan yang patriarki. Biasanya pasti nama suaminya disebut. Tapi Dorcas nama suaminya gak disebut tuh. Tidak ada rumah tangga yang disebutkan. Yang ada hanya dia, keahliannya, dan komunitasnya. Dan saya coba cari artikel ini lebih jauh dari beberapa Bible commentaries. Dan para sarjana, para Bible scholars tuh meyakini Dorcas kemungkinan besar janda juga. Nah teman-teman kalau itu benar, cerita ini merubah dimensi tentang nama Dorcas ini. Lebih dalam lagi. Seperti kita tahu di zaman perjanjian baru secara sosial, kehidupan sosial dan ekonomi. Kalau saudara tahu janda itu adalah satu kelompok yang rentan hidupnya. Dia gak punya perlindungan hukum, tidak punya suara kalau misalkan diadakan pemilihan, tidak punya hak atas warisan bahkan dari orang tuanya. Karena kalau orang tuanya kasih warisan, yang nerima anak laki-lakinya, bukan istrinya loh. Separah itu memang di zaman itu. Ya, warisan suami jatuh ke anak laki-lakinya. Pilihan hidupnya sangat terbatas karena sangat sulit wanita mencari uang pada waktu itu. Dan bergantung pada keluarga. Kalau ada suaminya ada anak laki-lakinya. Dan dia tidak punya sandaran pendapatan atau bekerja yang gimana-gimana. Tapi dia punya satu keahlian. Keahliannya adalah menjahit. Menjahit.
Dan gereja mula-mula, kalau kita teman-teman tahu konteks mengenai janda, kita tahu di gereja mula-mula punya sistem khusus untuk support janda. Yakobus 1 ayat 27 mendefinisikan ibadah yang sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda di zaman itu. Jadi waktu Dorcas melayani para janda itu, dia bukan orang yang punya, orang kaya yang lagi berbaik hati kepada yang miskin. Dia bukan orang yang aman lalu ngulurin tangan ke tangan janda-janda yang rentan. Dia melayani dari quote unquote lubang yang sama. Dia melayani dari lubang yang sama. Dia adalah seseorang yang mungkin tahu dan ngerti rasa kehilangan. Yang ada atau pernah di posisi yang sama dengan perempuan-perempuan yang dia jahitkan bajunya. Dan dari tempat yang sama itu dia memilih untuk memberi. Semua bilang memberi. Ini bukan filantropis, bukan. Ini the way of life-nya dia. Dia solidaritas dengan teman-temannya. Singkat cerita, kita lanjutkan Kisah Para Rasul 9 ayat 37 sampai 39. Pada waktu itu ia sakit kata firman Tuhan lalu meninggal dunia. Setelah jenazahnya dimandikan, ia diletakkan di kamar yang di atas. Yope gak seberapa jauh dari Lida. Jadi pada waktu pengikut-pengikut Yesus di Yope mendengar Petrus berada di Lida, mereka mengutus 2 orang pergi kepada Petrus dengan pesan ini. Cepat datang kemari, cepat-cepatlah datang kemari. Petrus langsung bangun dan mengikuti mereka. Setibanya di sana ia dibawa ke kamar atas, semua janda, ya kan? Di situ mengerumuni Petrus sambil menangis dan menunjukkan kepadanya baju-baju dan jubah-jubah yang dijahitkan Dorcas untuk mereka pada waktu ia masih hidup. Jadi simply komunitas itu panik. Mereka lari nyari Petrus yang ada di kota lain. Dan dilihat dari respon komunitasnya, kita bisa ngerti bahwa Dorcas bukan orang yang sekedar baik aja. Dia tuh meaningful buat komunitas itu. Dan pada waktu Petrus datang, ada detail yang tadi kita baca. Dan saya pada waktu bacanya juga agak merinding sedikit. Jadi para janda itu kayak megangin baju gitu. Petrus ini loh, ini baju-baju yang dia buat saya. Petrus tangan dia yang jahitin ini. Janda-janda itu gak bawa plakat, enggak. Gak bawa piagam penghargaan, mereka bawa baju. Bukti fisik bahwa ada tangan seseorang yang pernah hadir dalam hidup mereka. Dan ini meninggalkan pertanyaan buat kita semua ya. Pertanyaannya kayak begini. Waktu nanti kita pergi atau kita dipanggil pulang sama Tuhan. Kira-kira apa yang akan orang bawa ya sebagai bukti bahwa kita berarti buat mereka. Semoga bukan ngomongin yang buruk-buruk. Semoga juga bukan daftar achievement, bukan karir. Tapi jejak kehadiran kita di hidup orang lain. Amin. Tapi sebelum lanjut, saya perlu menjawab satu pertanyaan lagi yang saya rasa kalau nggak dijawab, semua yang kita bicarakan dari tadi soal Dorcas dan memberi, kedengarannya cuma jadi tips di hari Minggu. Buat hidup yang mau berbagi dengan orang lain. Dan teman-teman pasti lupa Senin paginya. Pertanyaannya adalah, kita lagi belajar tentang joy dan kita lihat kisah hidup Dorcas. Pertanyaannya begini, ini joy yang mana yang lagi kita omongin sih? Joy yang kayak apa yang lagi kita omongin? Joy yang kayak gimana? Dari hidup Dorcas yang bisa kita learn lebih dalam lagi. Itu dulu, sebelum nanti kita lanjut kisah hidup Dorcas. Sampai sini teman-teman ngikutin ya, amin. Sekarang kita go deeper nih, tadi layer 1, kisah Dorcas. Sekarang saya ajak teman-teman masuk lebih dalam lagi. Teman-teman dalam bahasa asli Alkitab, Brevers, bahasa Yunani itu punya 2 kata yang kalau kita tuh sering campur aduk. Yang pertama, kata pertama adalah hedon. Ya. Hedon itu kesenangan yang datang dari kondisi yang enak. Kesenangan dari mendapat sesuatu untuk diri sendiri. Dan seperti teman-teman tahu ini adalah akar kata dari hedonism. Dia cepat datang, cepat pergi. Dan yang menarik, setiap kali kata ini muncul di Alkitab, konteksnya negatif kalau hedon itu. Hawa nafsu biasanya, kenikmatan daging. Dan ini yang dunia jual dengan label quote unquote joy. Dan kalau kita dan banyak orang tuh ketipu dan buying this idea, membeli ide ini terus, ya karena memang kemasannya bagus. Memang kemasannya bagus. Dan hari ini saya mau ajak teman-teman membedakan next antara
hedon versus kara. Nah kalau kara beda. Kara dipakai bikin soto, enggak dong. Beda. Kara itu sukacita. Buah roh di Galatia 5. Nah jenis sukacita yang muncul bukan dari apa yang kita terima. Bukan. Tapi dari apa yang dari dalam. Apa yang kita alirkan. Ya, apa yang kita alirkan. Jadi kata kara itu satu rumpun dengan karis, yaitu kasih karunia. Dan itu bukan kebetulan. Sederhananya, next, hedon adalah berarti tangki. Sukacita itu for yourself, disimpan, dapat dari luar, ibarat tangki. Tapi yang Tuhan maksudkan dan cerita Dorcas dan apa yang kita bahas 1 bulan ini, kara. Joy itu mata air. Yang ngerti katakan amin. Jadi kara adalah mata air. Dia deras justru saat mengalir keluar. Jadi prinsipnya seperti ini teman-teman. Joy bukan tangki yang harus diisi. Joy yang dimaksudkan di sini adalah mata air. Dia deras saat mengalir keluar. Jadi kita semua setujulah kalau diperbandingkan antara kara dan hedon. Pilihan kita pasti kalau di dalam Tuhan adalah kara. Easy. Gampang untuk dipilih. Tapi ini pertanyaan lebih susah. Walaupun kita ngerti kara yang aku mau. Tapi kenapa ya kita kok sering ketipu. Atau konsep memberi kita nih. Tapi kita punya alibi. Enggak, aku orangnya memberi kok, aku Andre. Aku orangnya memberi gitu. Dan saya mau tarik saudara lebih dalam lagi. Apa yang sebenarnya kara ini maksudkan. Luas, banyak sekali contohnya. Tapi karena kita hari ini kontaknya Dorcas yang hidupnya life giving. Kita persempit ke dalam konsep memberi. Memberi pun sebenarnya teman-teman. Kalau firman Tuhan ngomong lebih dalam lagi. Yang kara maksudkan ada di stages yang lebih dalam lagi. Saya ajak teman-teman masuk lebih dalam lagi ya. Layer berikutnya lagi. Kita punya 3 cara untuk memberi. Dengan sumber tapi yang ternyata masih salah. Dari luar ketiganya kelihatannya bagus banget, tapi dari dalam semuanya masih pakai bahan bakar yang sama. Ini yang saya maksudkan. Mari kita lihat gambar berikut. Yang pertama, ada orang yang membeli, motifnya itu adalah guilt giving. Contoh, kamu lagi scroll Instagram, tiba-tiba muncul tuh video anak-anak yang kelaparan, orang yang sakit gitu. Ya kan? 3 detik kemudian gak tahu kenapa tiba-tiba kamu udah transfer aja, bet gitu. Lalu HP-nya ditaruh, terus kita ngerasa lega. Aku sudah memberi. Bukan karena genuinely care, tapi karena mungkin rasa gak enaknya hilang aja. Rasa gak enaknya hilang aja. Gitu. Jadi penulis buku Tim Keller bilang, giving out of mild guilt ini. Giving out of mild guilt. Ya kan? Bukan kemurahan hati, ini cuman cara yang lebih mahal untuk matiin alarm di hati kita itu. Dan masalahnya alarmnya kalau gak ada lagi, nggak keluar lagi tuh pemberiannya. Ngerti maksud saya? Alarmnya perlu nyala terus. Kalau nggak ada lagi alarmnya, ya udah kita skip. Yang kedua teman-teman dalam memberi itu ada yang namanya image giving. Mungkin ini relate dengan teman-teman semuanya atau lebih relate dengan dunia kita sekarang. Ada orang-orang kita gini. Kita hidup di era di mana kebaikan tuh bisa jadi konten maksud saya gitu. Ya nggak sih? Dan ada momen-momen tertentu di mana kita berbuat baik. Ada suara di dalam hati kecil saudara yang bilang, bagus deh kalau orang-orang tahu kalau gue orangnya care gitu. Bagus deh kalau orang-orang tahu kalau gue orangnya peduli. Jangan bilang-bilang ya. Tapi dalam hati, ayo dong, kasih tahu dong. Tahu gak dia aku yang kasih? Mereka tahu gak sih siapa yang ngasih selama ini? Mereka tahu gak aku berbuat apa? Lah. Saya gak bilang kalian ya, itu di Wakanda. Jauh gak di sini. Yang ini namanya performative generosity. Dan yang bikin saya sedih bukan bahwa itu munafik, tapi itu bikin capek. Melelahkan. Kalau orang yang model kayak begini dia harus kerjain itu terus supaya dapat like lah, supaya dapat engage lah. Ya udah besok harus perform lagi, namanya juga performative giving. Itu bukan kemurahan hati teman-teman. Itu kerja paruh waktu yang gak ada ujungnya. Nah motif yang ketiga yang kita suka salah adalah convenience giving. Ini juga banyak relate dengan kita. Kita baik
sama orang lain, dengerin. Waktu mood kita lagi bagus. Kita generous waktu bulan ini THR datang. Baru gajian datang. Kita hadir buat teman pada waktu kita sendiri lagi nggak sedang, lagi puyeng-puyengnya. Ada sisa waktu gitu, ada waktu. Basically tadi saya udah ngomong kata kuncinya, sisa. Kamu memberikan sisa-sisa. Kamu mengalirkan sisa-sisa. Sampai sini nangkep maksud saya? You give sisa sebenarnya. Kalau gue ada waktu, kalau nanti dari semua rencana planning gue sudah tercukupi, ini ada sisanya, baru ini gue kasih. Ngerti maksudnya? Dan ketiga motif ini, guilt, image, and convenience ini punya satu benang merah yang sama. Dan di sini letak masalahnya. Karena kita lagi bahas sekarang ya. Letak masalahnya dengerin baik-baik, sumbernya masih di kita. Selama sumbernya adalah kita, ya habis. Stop itu. Amin. Itu bukan kara, itu hedon. Cuma pakai topeng yang lebih rohani aja. Dan Alkitab menjelaskan lebih jauh lagi. Ada satu jemaat yang bikin Paulus sendiri bingung, tahu gak? Namanya jemaat Makedonia. Karena kondisi mereka secara logika harusnya bikin mereka tuh menutup diri. Mereka lagi dalam tekanan, bukan orang kaya. Yang berbaik hati pada waktu ada zona nyaman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Mereka memberi secara radikal. Di tengah tekanan mereka sendiri. Dan menurut penulis Tim Keller yang sering saya kutip. Ini katanya inilah chemical reaction dari orang yang hidupnya ada kara katanya. Pada waktu sukacita dari Tuhan, dari Injil, kabar baik, ketemu dengan tekanan, bukannya malah joy-nya habis, joy-nya makin meledak. Justru meledak dan jadi kemurahan hati yang radikal banget. Kenapa? Ngerti dong bedanya tadi? Yang tadi sumbernya dari kita. Yang model ini sumbernya bukan dari mereka sendiri. Perhatikan tabel berikut supaya kita bisa ngerti bedanya dan saudara akan mengerti kedalaman joy yang kita maksudkan hari ini. Jadi kalau hedon, keterangannya, sumbernya kondisi kita. Tapi kalau kara, di luar diri kita. Saat keadaan berbalik, habis kalau hedon. Tapi kalau kara, konsisten. Konsisten, dia tetap mau memberi. Ya. Yang satu makin dikejar kenikmatan joy itu pengen dikejar. Maksudnya pengen joy pengen dikejar adalah kan ada orang-orang tetap mau beli sesuatu supaya seneng gitu ya. Betul gak sih? Dikejar terus pengen punya sesuatu supaya seneng. Pengen kerja sesuatu supaya seneng. Makin dikejar makin kabur. Kenapa? Pasti kalau udah nyampe sini mau lebih gak kira-kira? Lagi. Sampai sini apakah berhenti? Lagi gak? Lagi. Kabur. Tapi kalau kara dia makin ngalir. Dan lucunya, sains pun tanpa baca satu ayat pun sampai kepada kesimpulan yang sama. Karena waktu saya nggak bisa bacain risetnya satu-satu yang saya coba riset gitu. Tapi studi independen menemukan bahwa orang yang memberi ke orang lain konsisten ya. Hidupnya lebih bahagia daripada yang membeli untuk dirinya sendiri. Bahkan gelombang otaknya pun membuktikan demikian. Ada penelitiannya teman-teman semua. Yang teliti bukan kampus abal-abal, Harvard. Serius, googling sendiri. Nanti teman-teman cek. Dan kebahagiaan itu gak memudar teman-teman. So different. Itu sebabnya Alkitab ngomong gitu. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 35b, kita jadi ngerti nih sekarang. Saya berharap teman-teman melihat kedalaman ini. Karena kita harus ingat apa yang Tuhan Yesus sendiri sudah katakan. Lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Wow. Mungkin kita ngomong lebih dalam lagi. Nah kenapa? Apa yang secara struktural bikin ini bekerja gitu. Analoginya mungkin kayak garam ya. Garam itu tidak bisa menghasilkan asin atau mengeluarkan asin di dirinya sendiri. Gak bisa. Teman-teman bisa taruh garam di toples tertutup selama bertahun-tahun. Dia tetap garam yang sempurna secara teknis. Komposisi kimianya lengkap, tidak ada yang kurang. Tapi dia gak pernah bisa ngasinin apapun. Fungsinya baru keluar saat dia kontak dengan sesuatu di luar dirinya.
Nah kita persis sama sih, kita dirancang untuk kontak sesuatu di luar diri kita. Yang pertama dengan Tuhan, yang kedua dengan sesama. Jadi saat kita mikirnya hanya berkutat pada tentang gua, aku. Kita seperti garam di dalam toples yang tertutup rapat. Lengkap sih, tapi gak berfungsi. Dan lama-lama hambar, bahkan buat diri kita sendiri. Itulah kenapa generasi kita nih yang paling banyak self-care-nya, hambar hidupnya. Terasa kosong hidupnya, paling lonely. Bukan karena kurang ngisi sih, tapi karena lupa bahwa kita dirancang untuk ngalirin keluar. Lupa. Dan C.S. Lewis, salah satu penulis Kristen, dalam salah satu bukunya seperti berikut berkata, dia habiskan bertahun-tahun, dia bukunya judulnya Surprised by Joy ya. Dikejutkan oleh sukacita. Dia sampai ke kesimpulannya setelah semua pencarian itu kalimatnya begini, quote, saat saya kejar Joy saya hanya melihat punggungnya. Saat saya berhenti mengejar Joy dan mulai mengejar Tuhan, Joy mengejar saya dari belakang. Dan ini bisa dibuktikan kok di diri kita sendiri. Saudara orangnya gelian gak? Ada yang gelian, ada yang enggak. Coba kelitikin dirimu sendiri sekarang, ketawa gak? Kelitikin coba. Bisa. Kelitikin diri sendiri ketawa. Tapi kok kalau dikelitikin orang lain kok bisa ketawa ya? Bukan karena kamu kurang usaha, karena secara neurologis otak kita nih udah tahu apa yang akan terjadi. Itu. Gak ada yang datang dari luar, tidak ada kejutan, jadi ya gak ada respon. Joy bekerja persis sama, semakin keras kita usahakan untuk diri kita sendiri, semakin jiwa kita tahu, this is not gonna work bro. Gak kayak begini mekanisme kerjanya, Joy yang dimaksudkan di Alkitab itu. Struktur kerjanya tuh udah salah arah dari awal gitu. Tapi waktu kita berhenti, fokus ke dalam dan mulai bergerak keluar ke Tuhan, ke orang lain, teman-teman bisa ngerasain sesuatu yang teman-teman gak pernah akan duga tuh. Nyata, gak bisa dipaksa, dan you cannot deny it. Gak bisa disangkal. Pernah gak sih? Teman-teman lagi zaman-zaman yang gak punya, lagi sulit pada kehidupan teman-teman juga. Saudara punya teman lain yang saudara benar-benar tahu hidupnya lagi gimana, saudara doing something buat dia. Doing something buat dia. Gak harus selalu duit, mungkin bisa hadir dengerin dia. Bisa buat duduk, lakukan sesuatu apapun buat dia. Dan dia tuh sampai bener-bener megang tangan kamu gitu. Atau dilihatlah dari ekspresi wajahnya, bro aduh. Thank you banget. Thank you banget. Gue gak tahu dah kalau lu gak ngerjain ini gue nih udah gimana. Pernah gak dari momen itu? Nyentak hati sesuatu di kita gak? Pulang abis ketemu dia, do you feel something? Ya gak sih? Rasa sesuatu yang undeniable itu. That's joy. Ngalir keluar dari hidupmu. Jadi sekarang kita kembali ke Dorcas dan kesetiaannya berbagi. Saya berharap sekilas penjelasan singkat ini membuat kita ngerti gitu. Joy mana yang dimaksudkan? Oh joy yang ini yang firman Tuhan maksudkan ternyata. Makanya tetap mengalir. Walaupun mungkin sumber di tangan kita terbatas. Yang mengerti katakan amin. Dan akarnya adalah konsep ini. Selama ini kita mungkin berpikir memberi itu kebaikan. Memberi itu kewajiban orang Kristen yang baik. Tapi Alkitab ngomong sesuatu yang lebih dalam lagi. Sekarang saya tarik lebih dalam lagi. Memberi itu worship. Penyembahan. Penyembahan teman-teman. Jadi setiap kali kita ulurkan tangan kita ke orang lain. Atau berbagi. Atau memberi. Itu adalah tindakan perlawanan terhadap nature. Selfishness yang ada di dalam diri kita. That's the principle. Dan sekaligus itu adalah deklarasi yang paling jelas yang bisa kamu buat kepada Tuhan. Tuhan bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Salah satu penulis Kristen namanya John Piper. Dia nulis banyak dan dia bilang sesuatu yang mengubah. Dia bilang gini, ada sesuatu yang mengubah cara saya melihat setiap tindakan memberi. Dia bilang setiap kali kamu memberi, kamu sedang berkhotbah kepada dirimu sendiri. Tuhan cukup buat saya. Dan saya gak perlu cengkram yang saya punya di tangan saya ini. Tuhan cukup buat saya tidak perlu mencengkram apa yang ada di tangan saya ini. Dan setiap kali kita menahan memberi, menurut tulisan dia, jiwa kita juga dengar khotbah yang beda.
Saya tidak cukup yakin Tuhan bisa pegang tangan saya, makanya saya gak mau lepasin ini. Saya cukup yakin kalau Tuhan bisa pegang tangan saya, makanya saya gak mau lepasin ini. Jadi Dorcas bukanlah perempuan yang punya joy yang salah. Dia ngerti nih maksud ini. Dan dia gak punya itu tiba-tiba kagetan sih dalam satu hari. Tapi dia jahit baju hari demi hari. Waktu demi waktu. Bukan momen heroik fenomenal satu kali terus diingat gitu ya. No, konsisten. Jahitan demi jahitan, hari demi hari. Setiap jahitan sama dengan satu khotbah kecil kepada jiwanya sendiri. Tuhan cukup buat saya. Tuhan cukup buat saya. Tuhan cukup buat saya. God is enough for me. Aku bantuin nih teman-temanku. Setelah ratusan khotbah kecil itu, joy bukan lagi sesuatu yang dia kejar. Joy itu udah jadi napasnya. Sekarang konkretnya gimana? Gimana caranya biar kita bisa menghidupi ini? Ada 4 P dari cerita Dorcas ini yang kita bisa belajar. Yang pertama adalah secara realnya kita bisa hidupin sehari-hari. Yang pertama adalah presence. Kehadiran kita. Dorcas ada di sana. Beda dengan generasi zaman sekarang. Kita lebih suka hadir secara virtual. God bless. Speed recovery. Love. Dia gak hadir lewat chat. Dia hadir secara fisik di tengah komunitas para janda yang miskin dan kesepian itu. Hadir. Satu kata yang makin langka di zaman kita. Bahkan mungkin badannya bisa hadir. Tapi perhatiin deh kadang-kadang. Orangnya hadir. Matanya tapi ke HP-nya sendiri. Ya gak sih? Matanya gak di orang. Di HP-nya. Tangannya di HP-nya. Saudara, kehadiranmu sebenarnya kalau kita benar. Saya lagi coba praktekkan gitu ya. Pada waktu kita ketemu orang-orang yang benar-benar mau cerita sama kita, taruh aja tuh HP. Gitu. Dengerin dia cerita benar-benar. Walaupun kita gak bisa menolong banyak, saya yakin kita semua juga tahu. Mungkin yang kita ajak ngomong di depan kita, ya mungkin gak bisa kasih solusi apa-apa. Tapi sebenarnya dia hadir aja, itu udah cukup penting buat saya. Betul gak sih? Dia hadir itu udah cukup penting buat saya. Makanya presence, hadir. Yang kedua adalah possessions. Puji Tuhan kalau kita punya. Yang kedua adalah possession. Apa yang kita punya? Kenapa saya bilang puji Tuhan kalau kita punya? Sebenarnya setiap kita punya. Punya kok. Yang Dorcas punya apa sih? Jarum sama benang. Punya keahlian menjahit dan dia tidak tanya, ini cukup gak ya? Enggak, dia tanya tuh, ini cukup gak ya? Enggak. Possession kan bukan cuma duit. Bisa jadi skillnya teman-teman. Kemampuan teman-teman menganalisa, berpikir. Waktunya teman-teman, koneksinya teman-teman. Mungkin apa aja yang ada di dalam dirimu deh. Apa aja yang ada di tangan kita sekarang. Pertanyaannya bukan apa yang saya punya cukup. Pertanyaannya adalah mau gak kita melepaskan apa yang kita ada di tangan kita. Ingat cerita janda di Sarfat yang bahkan sama Elia atau Elisa saya lupa. Tinggal satu-satunya ya roti, bahan roti itu doang. Sampai dia ngomong, kalau aku kasih kamu, habis ini aku sebenarnya ini roti buat aku makan bersama anakku, habis itu aku mati. Ingat cerita itu? Tapi dia rilis aja tuh sama Elia. Dan Tuhan lihat dan Tuhan lakukan sesuatu di situ. Jadi berarti orang yang memiliki joy nggak mikir gitu. Ngalir terus sekali lagi karena sumbernya bukan dia. Dan gak bakal pernah habis. Yang ketiga sekarang, perspektif. Dorcas punya sesuatu yang lebih berharga dari Kain. Perspektif seseorang yang tahu apa artinya hidup susah. Dan dia memilih hadir di sana. Tentunya kita semua punya orang, saya punya orang yang seperti itu. Yang pernah di dalam titik tergelap saya. Dia ada buat kita. Saya yakin orang berubah mungkin bukan dari seminar. Bukan dari buku. Ya meskipun itu penting ya. Jangan dipelintir nih. Wah gak penting kok seminar, penting. Baca buku gak penting, penting. Tapi mungkin dari satu kalimat dari seseorang yang pernah di titik yang sama. Bro, sis, gue ngerti. Gue juga pernah ada di situ. Dan sabar ya, semangat. Ada jalan keluar, yuk.
Bareng-bareng kita bisa kerjain apa yuk? Amin saudara. Jadi perspektif kita pun juga bisa jadi adalah hadiah. Dorcas gak hanya kasih baju, dia hadir sebagai orang yang membuat para janda itu merasa hidupnya sangat berarti teman-teman semua. Dan yang terakhir, yang keempat adalah prayers, mau bilang prayers. Teman-teman baca di rumah, ketika Dorcas meninggal, Petrus datang, lalu Petrus menyuruh semua orang keluar lalu berlutut dan berdoa. Doa itu bukan, apa ya bilangnya ya, last resort kali kalau bahasa anak sekarang ya. Last resort, bukan yang paling terakhir kalau kita udah gak punya opsi yang lain, enggak. Doa itu adalah tindakan pertama orang yang percaya bahwa Tuhan bekerja juga gitu dalam hidup kita. Bukan yang terakhir. Dan ini adalah kabar baik buat teman-teman yang mungkin nanti merasa, tapi kan aku gak punya apa-apa ya Ko Andrea. Gak apa-apa, berdoa. Berdoa buat orang lain. Selalu punya doa. Selalu kita bisa berdoa. Dan selalu ada kayaknya harusnya nama orang yang saudara bawa ke hadirat Tuhan. Dan itu adalah kesempatan kita untuk mengalirkan ke arah itu. Dan itu adalah kesempatan buat kita mengenal Tuhan yang juga peduli dengan teman kita. Amin. Jadi, 4P tadi. Presence, possession, perspective, dan prayers. Dan saya mau bilang sesuatu yang mungkin belum pernah saudara lihat soal keempat hal ini. Ini bukan hanya cara kita hadir buat orang lain. Kita ngomong 4 hal ini bukan cuma sekedar kita hadir buat orang lain. Tapi ini adalah gaya hidup yang membuat saudara makin mirip Kristus. And we should have that. Gitu. Maka di Filipi 2 ayat 5 bunyinya begini. Have this mind among yourself which is yours in Christ Jesus. Milikilah pemikiran dan perasaan seperti Yesus Kristus. Tadi Filipi 2 ayat 5-6 saudara bisa baca. Ini bukan undangan untuk mengagumi Yesus, bukan. Ini undangan untuk kita tuh mengambil DNA Yesus di dalam hidup kita. DNA-nya adalah apa? Mengosongkan diri, hadir, memberi, berdoa buat orang lain. Jadi setiap kali kita milih untuk hadir buat orang lain, kita bukan hanya berbuat baik, tapi itu adalah kesempatan buat kita bertumbuh. Jadi semakin mirip Kristus. Kalau kita gak mau ngerjain ini, masih tetap mau pola hidup yang lama, pilihan di tangan saudara. Saudara sedang menghambat diri kita sendiri untuk menjadi dirimu sendiri yang paling sejati sebenarnya, makin mirip Kristus. Dan apa yang kita bahas tadi kalau cuma berhenti di sini ya cuma sekedar motivasi teman-teman. Tapi ini bukan sekedar motivasi dan bukan sekedar tips. 4P itu adalah gospel itu sendiri, Injil itu sendiri. Karena sebelum Dorcas bisa hadir buat orang lain, ada yang lebih dulu hadir buat dia. Dia firman yang jadi manusia. Sebelum dia bisa berikan possessionnya, ada orang yang lebih dulu berikan segalanya buat dia. Berikan yang terbaik yaitu anaknya yang tunggal, menyelamatkan dia dan kita semua. Sebelum Dorcas ubah perspektif orang lain, ada orang yang lebih dulu hadir yang mengubah perspektif dia tentang hidup. Dia mengubah cara kita melihat segalanya. Salib yang tadinya simbol kekalahan menjadi simbol kemenangan. Dan bahkan sebelum orang doain orang lain, Dorcas doain orang lain, Petrus doain orang lain, ada seseorang yang lebih dulu berdoa buat dia. Bahkan sampai hari ini kata firman Tuhan, Yesus masih berdoa buat kita semua. Saya undang pemusik maju ke depan. Jadi nama orang itu adalah Yesus. Dan semua itu dia lakukan bukan karena saudara dan saya layak, bukan. Bukan karena kamu sudah cukup baik, enggak. Tapi karena itulah kasihnya. Itulah kasihnya. So, joy yang kita cari selama ini dengan self-love, me time, mengisi diri sendiri, sudah disediakan semua di kayu salib. Amin. Yesus mati bukan hanya untuk mengampuni dosa kita. Dia mati supaya sumber joymu berubah. Dari diri sendiri yang terbatas ke dia yang tak terbatas. Gak pernah habis. Now we understand. Just that joy yang beneran real itu. Sumbernya bukan di tangkimu. Sumbernya dari dia yang gak pernah habis. So, 4 minggu yang lalu kita mulai dengan satu pertanyaan. Gimana ya? Biar kita gak tumbang. Dan jawabannya di minggu terakhir ini ternyata dengerin baik-baik. Bukan dengan memperkuat diri sendiri terus menerus. Bukan loh.
Saudara mau jadi orang yang gak tumbang gak dalam hidup? Jawabannya adalah dengan mulai mengalirkan apa yang kita terima ternyata. Bukan tentang kita hidup ini. Tentang bagaimana kita bisa mengalirkan apa yang sudah Tuhan titipkan sama kita. Oh, orang model begini saudara. Different. 2000 tahun yang lalu Dorcas, seorang perempuan yang modalnya cuma jarum dan benang. Gak punya platform, gak punya mikrofon, gak punya followers. Cuma tangan yang mau bergerak. Hati yang mau hadir buat orang lain. Dan waktu yang mau disediakan buat orang lain. Dia lakukan itu semua. Satu jahitan, satu baju, satu nama, satu demi satu orang dia tolong. Now we know. Kita tahu sekarang orang yang paling tidak tumbang bukan orang yang paling banyak nerima, tapi orang yang paling berani mengalirkan. Dari Dorcas kita belajar bahwa prinsipnya seperti ini teman-teman semuanya. Joy bukan soal berapa banyak yang kamu kumpulkan. Joy itu bertumbuh justru pada saat kamu membagikan. Dorcas ngerti, dia gak sedang nguras dirinya sendiri. Karena banyak orang berpikir gitu, kalau aku alirkan aku terkuras dong. Oh enggak, dia gak sedang menguras diri dia sendiri. Dia sedang buktikan bahwa sumber hidupnya tidak akan pernah terkuras. Nah ini beda banget. Beda banget dengan apa yang mungkin dunia tampilin atau yang selama ini kita pahamin. Last one, kita mau recap ini semua. Next. Jadi dunia bilang, self-love adalah kunci joy. Tapi firman Tuhan bilang, self-denial justru adalah kunci joy. Dunia bilang, isi dirimu dulu, baru kasih. Firman bilang, dalam memberi itulah pengisian terjadi. Dunia bilang, joy adalah reward. Kalau kamu punya A, B, C, D atau fulfill A, B, C, D. Tapi firman Tuhan bilang, no, joy bukan reward. Joy sumber. Dan sudah diberikan di atas kayu salib buat kita semua. Dunia bilang bergerak. Quote unquote, kalau kondisimu sudah enak. Firman Tuhan bilang, aku, Tuhan, udah isi kamu. What are you waiting for? Alirin. Amin. Memang kalau ngomong begini sepi ya. Aminnya kecil. Tapi this is the truth. Nah, saya mau kita nangkep itu. Sebagai penutup saya mau cerita tentang satu keluarga. Bukan orang Kristen yang terkenal, bukan misionaris, bukan tokoh gereja. Hanya sepasang suami istri yang kisah nyata ini, real. Teman-teman bisa cari nanti di media dan semuanya. Dia lagi liburan keluarga, orang Amerika. Ke Italia bersama dengan dua anak mereka. Kejadiannya tepatnya 1994. Reginald dan Maggie Green road trip ya di Italia. Anak-anaknya udah tidur di kursi belakang. Nicholas 7 tahun, Eleanor 4 tahun. Ya kayak anak saya berarti ya kurang lebih umurnya. Tiba-tiba sebuah mobil menyalip mereka. Tembakan terjadi. Yang nembak salah sasaran. Mereka kira mobil yang mereka naikin ini mobilnya mafia. Anaknya tidak sengaja tertembak di kepala saat lagi tidur. Dia gak pernah sadar lagi. Di rumah sakit dokter datang ke kedua orang tuanya dengan sebuah pertanyaan yang aneh. Dan gak ada di manual tuh. Bapak ibu, dengan situasi seperti begini anak bapak dan ibu udah gak ada. Bersedia gak? Organnya didonor. Baru aja kehilangan anak mereka. Di negara yang bahasanya mereka gak ngerti. Dikelilingin orang asing. Gak ada pendeta, gak ada keluarga besar. Cuma mereka berdua di koridor rumah sakit di malam itu. Dan mereka bilang, oke. Iya. Hari itu, malam itu, 7 orang Italia menerima organ Nicholas pada malam hari itu. Seorang anak perempuan yang hampir buta, sekarang bisa lihat lagi. Seorang remaja yang jantungnya hampir berhenti, hidup sampai hari ini. 7 orang dari satu anak di satu malam.
Tapi ini yang bikin saya gak bisa berhenti mikir sih. Italia waktu itu adalah sebuah negara yang tingkat donasi organnya terendah ternyata di seluruh Eropa. Stagnan puluhan tahun. Orang Italia percaya tahyul soalnya kalau kita donor organ mengganggu ketenangan orang mati. Itu yang mereka percaya soalnya. Tapi setelah kisah Nicholas ini, lewat 2 tahun aja, angka donasi organ Italia naik 3 kali lipat. Ratusan nyawa yang hidup karena satu keputusan di malam itu. Yang paling gelap yang pernah dibayangkan. Makanya mereka menamai fenomena ini. Saudara bisa googling, Nicholas Effect. Nicholas Effect. Orang penasaran dong ditanya sama papanya. Kok kamu bisa sih buat keputusan di malam itu? Seperti itu. Bagaimana caranya? Jawabannya gak panjang. Jawabannya gak heroik. Dia cuma bilang gini. Nicholas tuh anak yang selalu seneng kalau bisa bantu orang lain. Saya yakin itu juga yang dia mau. Saudara, saya udah cerita banyak hari ini tentang orang-orang yang memberi dari kekurangan mereka. Dari janda, Elia yang memberi di tengah tekanan. Dorcas yang memberi dari posisi yang sama rentannya dengan orang-orang yang dia tolong. Selama benang itu bergerak di tangannya, joy-nya gak pernah habis. Tadi juga saya tutup dengan Reginald dan Maggie Green. Mereka memberi bahkan dari tempat yang lebih dalam lagi dari kekurangan. Mereka memberi dari kehilangan. Dan kayaknya gak ada kondisi yang lebih kosong ya daripada orang tua yang baru kehilangan anaknya. Tidak ada malam yang lebih gelap sih dibanding malam itu. Tapi justru dari sana mereka mengalirkan tuh sesuatu yang mengubah satu bangsa. Dan saya gak mau saudara pulang hari dengan pikiran, ya orang punya kuatnya sendiri-sendiri lah bro. Mereka luar biasa tapi gue gak sekuat itulah. Karena itu justru pertanyaan yang salah teman-teman semuanya, Bravers. Pertanyaan yang benar adalah mestinya kita tanya sama kita adalah bukan apa aku sekuat mereka ya, bukan. Yang harus kita tanya adalah dari mana kekuatan itu tuh ada. Dari mana kekuatan seperti itu bisa datang? Saya yakin bukan dari karakter manusia yang luar biasa. Karena malam itu Regi dan Maggie pasti gak berasa kuat. Mereka hancur. Tapi ada sesuatu di dalam mereka yang udah lebih dulu hadir sebelum malam itu tiba. Amin. Sesuatu yang membentuk cara mereka melihat hidup. Bahwa nyawa ini bukan milik aku sendiri lagi. Bahkan di tengah kehilangan terbesar pun masih ada yang bisa dialirkan. Itu bukan motivasi. Itu kekuatan yang datangnya dari Tuhan sih. Dan Alkitab punya nama buat itu. Namanya adalah next kara. Dan kita udah belajar itu hari ini. Bukan kesenangan yang datang dari kondisi yang enak. Tapi sukacita yang justru paling nyata. Paling gak bisa disangkal. Dan di malam yang paling gelap. Seperti mata air yang mengalir deras justru saat sekelilingnya tuh paling kering. Dan itu yang Tuhan mau ada di dalam hidup saudara dan saya juga. Bukan supaya hidupmu enak. Bukan supaya kamu nanti gak ngalamin mungkin masa-masa gelap di dalam hidupmu seperti Regi dan Maggie tadi. Regi dan Maggie tadi. Tapi supaya kalau malam itu datang dalam hidup kita. Momen itu datang dalam hidup kita. Ada sesuatu di dalam hidup kita semua yang gak bakal bisa dihabisin oleh jahatnya dunia ini. Dan hari ini saya kembali ke judul kita tadi. Sedia aku saat hujan. Mungkin hari ini Tuhan gak kasih orang itu kayak gitu buat saudara. Seperti lagu itu. Mungkin Tuhan mau kamu dan saya yang jadi orang itu. Buat orang lain. Bukan karena wajib. Bukan karena kita harus. Tapi kita ngerti nih. Ada kara di dalam hidup kita. Joy sejati ada di tangan kita. Yang kita mau ulurkan buat orang lain di saat hujan. Dan itu yang ternyata yang Tuhan mau. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Kita tundukkan kepala sebentar saudara. Kita tundukkan kepala untuk satu pertanyaan jujur dari hati ke hati saudara pada siang hari ini.
Di area mana dalam hidupmu? Hari ini kamu masih hidup buat dirimu sendiri. Mungkin waktu kita ada, tapi kita gak pernah benar-benar mau hadir buat orang di sekitar kita. Mungkin itu juga energi saudara punya. Kamu tapi yang cuman keluarin buat orang lain kalau yang masih ada sisanya. Mungkin itu uang yang diberi tapi hanya kalau gak kerasa sakit. Mungkin itu emosi, perasaan yang kamu jaga rapat-rapat karena takut gitu. Nanti kalau habis gimana Tuhan? Dan maybe, just maybe, mungkin ada satu nama yang muncul di kepala saudara sekarang. Orang ini lagi di tengah hujan mungkin. Seorang yang butuh kehadiran saudara, butuh doa saudara, butuh perspektif saudara. Dan you know, kayaknya harusnya gue ada di sana ya buat dia ya. Hari ini bukan soal kita jadi superhero rohani, bukan. Bukan soal kita yang langsung sempurna, bukan. Tapi hari ini soal satu langkah kecil. Satu jahitan kecil kayak Dorcas. Karena itu cara Joy bekerja, Kara bekerja. Bukan ditunggu saat kondisinya enak. Tapi dialirkan justru di tempat saat ini. Di kondisi apapun dalam hidup kita.